Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Dan selamat pagi juga buat teman-teman semua yang hadir tempat ini. Adil Katarino, Bacurang Minta Saruga, Basengan Kaju Bata. Perkenalkan, nama saya Rene Uli Syanturi. Saya perwakilan dari SD 02 Bengkayang. Saya akan membawa cerita yang berjudul Kisah Batu Puja yang diterbitkan oleh Romeo Grafika Pontianak. Begini kisahnya teman-teman. Pada zaman dahulu ada keluarga bertempat tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian masyarakat. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak lelakinya. Sang ayahnya bernama Pukat Mengawal dan ibunya bernama Putih Mengulur. Kedua anak lelakinya yang tua bernama Bungkuk Labuh dan adiknya yang muda itu bernama Belang Pinggang. Sang ayahnya yang bernama Pukat Mengawal itu sebagai orang yang berperawakan tegak dan mempunyai kekuatan batin. Hal ini biasa bagi orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman pada waktu itu. Ilmu berupa kekuatan batin itu sangat berguna sebagai bekal untuk menempuh kehidupan dan penghidupan di alam keras. Kekuatan itu biasanya untuk mengatasi gangguan kelompok masyarakat lain yang ingin mengganggu. Oleh sebab itu, Pukat Mengawal berharap agar kedua anak lelakinya itu juga dapat memiliki keterampilan olah kanuragan dan kekuatan batin yang melebihi dari apa yang dimiliki ayahnya. Suatu malam, ayahnya berkata, "Anak-anakku, Bungkuk Labuh dan Belang Pinggang." "Iya ayah," sahut kedua anak itu secara bersamaan. Tahukah kalian apa yang sering menjadi pemikiran ayah? Bungkuk Labuh dan Belang Pinggang menggeleng kepala dengan perlahan. "Tidak ayah." Sambil menggeser posisi duduk, ayah berbicara, "Anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang baik, rajin membantu orang tua, dan selalu patuh. Ayah dan ibu bangga dengan sikap dan tingkah laku kalian. Tapi akan lebih bahagia lagi jika kalian dapat memiliki ilmu yang melebihi dari apa yang telah ayah berikan kepada kalian. Untuk itu, dalam beberapa hari ini, kalian harus bersiap diri untuk meninggalkan kampung kita ini dan pergilah ke kampung Hulu. Di sana ada guru yang sakti dan berilmu tinggi. Bahkan kesaktiannya telah dikenal di seluruh perairan Kapuas ini. Maukah kalian berguru kepadanya?" kata ayahnya. "Tentu saja ayah," jawab kedua anak itu dengan gembira. Setelah segala
gembira. Dilihatnya kedua anak itu tegap dan sehat. Dalam menunda ilmu, kalian hendaklah patuh, taat dan gigih serta tidak menjadi berkuasa. Demikian nasihat Datuk Gerigis. Baik Datuk, segala nasihat Datuk akan kami junjungkan dan kami laksanakan. Jawab kedua anak itu. Bulan berganti tahun, kini mereka telah menjadi pemuda yang gagah perkasa. Tak terasa mereka telah berhasil menyerap pelajaran olah kanuragan dan olah batin yang diberikan oleh Datuk Gerigis. Suatu malam, Datuk Gerigis bermimpi bahwa di bagian hilir kelak akan lahir anak cacat dan akan menjadi orang yang sakti. Bahkan kesaktiannya akan melebihi kesaktiannya Datuk Gerigis. Dan orang yang melahirkan anak itu adalah Putih Mangulur, ibu dari kedua orang muridnya. Maka ia bermaksud untuk membuktikan mimpinya. Maka berkatalah Datuk Gerigis kepada kedua orang muridnya, "Buku lagu dan belang pinggang, semalam Datuk bermimpi. Mimpi ini agak aneh sebab sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh Datuk. Jika itu merupakan kenyataan, tentu saja hati kedua pemuda itu merasa bahagia. Mereka akan mempunyai adik dan kelak akan menjadi orang yang sakti. Oleh sebab itu, wahai murid-muridku, besok kalian diberitakan untuk pulang dahulu sekalian membuktikan mimpi tersebut." Ucap Datuk Gerigis. Betapa semakin gembira hati mereka setelah mendengar kata-kata Datuk Gerigis. Kalau lagu dan belang pinggang sekiranya mimpi benar adanya, maka katakanlah kepada kedua orang tuamu agar adikmu itu sudi dibawa sekalian guna menerima ilmu. Setiba kedua kakak beradik itu sampai di rumahnya, ayah dan ibunya menyambut dengan gembira. Ya, ternyata mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Putih Mangulur melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Puyanggana. Dan benar bahwa adik mereka itu cacat, persis seperti apa yang ada dalam mimpi gurunya. Seusai bersantap malam, barulah Kelabu mengutarakan maksud kedatangannya. Ayah menyimak buku Kelabu dengan saksama dan termenung sejenak. Di satu pihak, ia ingin anaknya berilmu tinggi, tapi di pihak lain, ia bimbang. Bukankah Puyanggana masih terlalu kecil dan baru berumur beberapa hari? Bukan Pengawan menoleh kepada istrinya. "Bagaimana, Mak?" Sekata sang ayah. "Bukankah Puyanggana masih terlalu kecil, Pak?" Jawab Putih Mangulur. Bukan Pengawan memahami perasaan istrinya. Maka diputuskan bahwa kedua orang tuanya belum dapat mengabulkan permintaan Datuk Gerigis. Pagi harinya, buku Kelabu dan belang pinggang kembali ke pesantrennya. Akan tetapi Datuk Gerigis telah mengetahui yang terjadi, bahwa kedua anak itu tidak membawa adiknya kemari. Dan baru saja menginjak kaki di tangga, gugup Datuk Gerigis menghadap di depan pintu dengan sorot mata yang liar dan merah. "Kalian belum di sini? Dengan tangan apa? Kamu membawa itu kemari? Sekarang kalian pilih, pulang kemari dan membawa bayi kemari, atau kalian dibunuh." Suara guru itu bagai guntur di siang hari. Buku Kelabu dan belang pinggang tak menyadari bahwa guru akan suara itu. Oleh sebab itu, mereka segera berbalik dan kembali pulang. Ketika buku Kelabu dan belang pinggang sampai di rumahnya, bukan Pengawan sedang berada di ladang dan ibunya sedang berada di kebun yang tak jauh dari rumah mereka. Ini kesempatan emas bagi mereka. Tanpa mengganggu waktu, mereka segera berlari dan menghampiri Puyanggana
Sementara kelabuk dan belang pinggang telah sampai di rumah gurunya. Kata Dr. Guligis dengan tawanya yang menggelegar. Buku kelabuk dan belang pinggang bersedih-sedih wajahnya karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Namun tak mengetahui hal sebenarnya. Tetapi tiba-tiba tawanya berhenti, mukanya menjadi lihat dan merah. Sekian kisah batu hujan yang dikisahkan oleh pemuka-pemuka masyarakat yang tinggal di lokasi bebatuan di kota Semitau, Kalimantan Barat, dan pesan moralnya adalah pentingnya mendengarkan nasihat atau petua dari orang tua. Yang kedua, lebih memiliki sikap terbuka